jemaat Tuhan, LEC yang diberkati semua. Kita bersyukur karena pada hari ini kita berkesempatan untuk mengikuti kebaktian online kita, di mana kita tahu masa pandemik PKP kita masih lagi mengadakan kebaktian pujian dan kebaktian hari Ahad kita secara online. Kita bersyukur kerana tim Praise and Worship bersedia membawa kita di dalam pujian dan penjamahan, dan kepada jemaat-jemaat yang ada di rumah, kita sama-sama menghayati dalam pujian kita, apapun nyanyian yang kita bawa pada pagi ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Amin. Semua mesti bersemangat, di mana kita tahu hadirat Tuhan itu ada di mana-mana, di dalam hati kita, dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Tuhan sentiasa bekerja. Haleluya. Sebelum kita memujikan nama Tuhan yang Maha Kuasa, mari kita membaca dalam Mazmur 28 ayat 7. Bahwa di dalam firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ia hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Haleluya. Kita mau merenungkan kasih Tuhan itu. Kita mau mengagungkan nama Dia, bahwa Dialah perisai kita. Angkat suara, angkat jiwa kita, tinggikan nama Yesus. Ora bakashita rabayala bayalaba. Oh Bapa di surga, Engkau layak ditinggikan. Oh la 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 shita rabakuraba. Hadirlah Tuhan saat ini, Tuhan, dalam hati kami. Kami mohon Roh Kudus penyertaan-Mu saat ini, Tuhan, di dalam kami menaikkan pujian bagi para pemusik, bagi yang set up untuk online ini, Tuhan, bagi yang penyanyi latar, multimedia, Engkau menyertai kami saat ini. Mari kita meninggikan dengan nyanyian ini, sebab Kau besar, Tuhan Allah kita besar. Haleluya. Sebab Kau besar.
Haleluya. Haleluya karena kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita terus memuji Dia dengan menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Bahwa Dialah gunung batu kita, bahwa Dialah keselamatan bagi kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Haleluya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Bahwa kasih setia Tuhan tak pernah pergi daripada kita. Oh, kasih setiamu tak pernah pergi. Oh, syaralala. Haleluya. Amen, Lord. Bahwa kami Bapa ingin menyembah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami ingin terus menyembah-Mu Tuhan. Bapa, dengarlah isi hati kami Tuhan, bahwa kami rindu untuk menyembah-Mu. Dimanapun kami berada, bahwa kami percaya Engkau tak pernah pergi daripada kami Tuhan. Engkau sentiasa ada bagi kami Tuhan. Amin. Mari kita menyembah Dia dengan nyanyian lagu ini. Ku nyanyi
datang. Sekali lagi. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Hidupku. Haleluya. Perbuatanmu hebat Tuhan, perbuatanmu hebat. Di hidup kami Tuhan, dahsyat perbuatanmu. Sungguh hebat, sungguh hebat. Shalala, shalala. Haleluya. Dahsyat ya Bapa. Yesus, bahwa Engkau Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus Allah yang hebat. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Engkaulah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Engkaulah anak domba Allah yang menyucikan, menyembuhkan, yang menghiburkan. Tuhan, Engkaulah segala-galanya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Engkaulah segalanya, anak domba Allah. Dan kami tak akan melepaskan Engkau Tuhan. Sehingga Engkau bekerja di dalam keluarga kami. Sehingga Engkau bekerja di dalam gereja kami. Sehingga Engkau bekerja di dalam daerah kami. Sehingga Engkau bekerja di dalam negeri kami, negara kami Tuhan. Oh, Engkaulah segalanya Tuhan, anak domba Allah. Biar semua orang melihat kemuliaan-Mu, keperkasaanmu Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Kaulah segala-galanya, bahwa Dialah kekuatan kita. Amen.
celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat halus Kau beriku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah kulepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat harus Kau puiku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. mulia namamu. Mulia namamu. Oh, mulia namamu. Mulia namamu, Yesus. Haleluya. Mulia Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang mukjizat terjadi. Yang sakit pasti akan disembuhkan, diberi kekuatan. Yang berduka diberi sukacita. Yang kekurangan dipenuhi. Iman mereka, iman kami Tuhan dikuatkan Tuhan, saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkaulah segala-galanya. Engkau menyucikan kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami. Kerajaan-Mu dinyatakan Tuhan apabila kami meninggikan nama-Mu. Syarabayaraba. Terima kasih Bapa. Kami
bersyukur karena kami menyembah Allah yang hidup, Amin. Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah yang menyediakan tempat bagi kami di surga. Amin Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami dan bukan kami memilih Engkau, Tuhan. Engkau telah mengetahui kami sejak daripada kandungan ibu kami, Tuhan. Engkau telah mencipta kami dan memilih kami menjadi penyembah-Mu, menjadi anak-Mu. Oh, dan mewarisi kerajaan-Mu di bumi ini dan di surga. Terjadilah kehendak-Mu, Tuhan, kepada setiap anak dan umat-umat-Mu yang ada mendengar firman-Mu, Tuhan, yang ada di LIC ini, Tuhan, yang dimanapun kami berada, Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur ya Bapa. Dan seterusnya kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Pastor yang akan membawa firman-Mu, pasti firman yang hidup, yang merubah kami, yang membangkitkan iman, yang memberkati kami, dan firman yang menyatakan kemuliaan-Mu. Buka pintu hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan, supaya kami terus belajar daripada Roh-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam semua keluarga besar LIC, apa kabar kita semua? Saya percaya pada hari ini pasti kita mendapat kekuatan disebabkan doa kita, permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan, disebabkan kehidupan kita senantiasa mengimani kebenaran firman Tuhan yang telah banyak kita dengar, yang selalu kita kongsikan bagi orang lain. Maka itulah berkat yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita semua jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, khususnya bagi keluarga besar LIC, dan kita yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itulah yang kita rindukan terjadi di dalam kehidupan kita, terjadi di dalam keluarga kita, terjadi di dalam keluarga besar kita, gereja LIC. Dan itulah kerinduan yang kita inginkan, yang kita pohonkan setiap hari sewaktu kita bersekutu, berdoa, meminta semuanya daripada Tuhan. Dan pada hari ini, sebelum saya mengongsikan firman Tuhan bagi ibadah raya kita, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa menguatkan kita sehingga iman kita semakin kokoh di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, namamu kudus. Engkau adalah Allah yang senantiasa memberi kekuatan bagi kami yang tak berdaya. Engkau senantiasa memimpin di saat kami menjalankan kerja kami dimanapun kami berada. Bapa di surga, sebentar hamba-Mu akan berkongsi kebenaran firman Tuhan, menjadi perkongsian makanan rohani bagi jemaat-Mu, keluarga besar LIC. Bapa, terlebih dahulu hamba-Mu berdoa mengucap syukur di atas kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu. Engkau menyertai mereka, Engkau memelihara mereka, Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Apapun pergumulan yang mereka harus lalui, Bapa terima kasih, kasih setiamu yang senantiasa mengiringi kehidupan kami, sehingga kami dikuatkan, sehingga jemaat-Mu dimenangkan oleh karena penyertaan-Mu. Bapa di surga, hamba-Mu akan mengongsikan kebenaran firman-Mu. Bungkusilah hamba-Mu supaya layak membawa kebenaran firman-Mu, menjadi makanan rohani bagi jemaat Tuhan, memberi kami setiap hari yakin akan hidup kami, perubahan hari demi hari. Begitu juga hidup kami memiliki perubahan senantiasa kokoh dalam Kristus Yesus. Bapa di surga, berkati firman-Mu, biarlah firman-Mu mengambil bahagian dalam hati kami semua yang mendengarnya.
Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Dan pada hari ini saya akan mengongsikan kebenaran firman Tuhan yang saya bawa dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai yang ke-12 yang berkata demikian, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat yang ke-12 terakhir, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Melalui perkongsian firman Tuhan untuk kita, keluarga besar LEC, firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 10 sampai yang ke-12, saya akan membawa satu tema untuk kita yang saya kongsikan untuk kita, yaitu mencintai hidup. Tema firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12 yaitu mencintai hidup. Saya pasti kita semua mencintai hidup kita, senantiasa menjaga kesehatan kita, pribadi kita, keluarga kita. Itulah priority pertama, prioritas kita. Menjaga kehidupan kita supaya kesehatan kita menjadi baik dan kekuatan kita semakin kuat. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya membawa kita belajar pengertian apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 3 ini, yang bertemakan mencintai hidup. Di mana Rasul Petrus mengajarkan bagaimana orang Kristen dan sesama teman harus saling memperlakukan dengan baik. Rasul Petrus menasihati orang Kristen untuk seia sekata, sehati dalam mempercayai iman sesamanya. Karena banyak orang Kristen pada saat itu berada dalam keadaan yang menderita. Ia meminta mereka untuk mengasihi saudara-saudara dan menyayangi mereka yang sedang mengalami kesusahan. Dan kita pelajari kebenaran firman Tuhan yang bertemakan mencintai hidup. Ada 3 peringatan dalam 1 Petrus 3 ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ikuti, dan yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang mengaku kita adalah murid Kristus. Ada 3 peringatan. Yang pertama yaitu harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Karena dalam ayat yang 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini poin yang pertama yang perlu kita ketahui, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Ia harus menjaga lidahnya. Sebab firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ini, jika kamu ingin hidup lama dan melihat hari-harimu baik, firman Tuhan berkata, jagalah lidahmu supaya tidak mencerca. Mencerca ini yaitu berkata jahat, memfitnah, berbohong, menipu, dan banyak lagi. Di mana mencerca ini yaitu membalas kejahatan dengan kejahatan ataupun
mencaci maki. Karena mencaci maki adalah mencerca orang lain dengan kata-kata yang pahit yang menyakitkan hati. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ini menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Penting sekali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini supaya cara kita menyampaikan, mengucapkan kata-kata kita harus berpikir terlebih dahulu supaya apa yang kita keluarkan daripada kata-kata kita, dari mulut kita, perkara itu akan memberi kesan apakah ia baik ataupun jahat. Firman Tuhan berkata, jagalah lidahmu supaya tidak mencerca. Mencerca itu memfitnah. Mencaci maki adalah mencerca orang lain dengan kata-kata yang pahit yang menyakitkan hati. Itu yang perlu kita ketahui, yang dikatakan dalam firman Tuhan. Di dalam Injil Markus 7 ayat 20, Injil Markus 7 ayat 20, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Saya ulangi sekali lagi, Injil Markus 7 ayat 20, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Disebabkan hati yang kotor akan menajiskan semua pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Ini yang dikatakan dalam Injil Markus 7 ayat 20. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Perlu kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita pelajari, mendewasakan kehidupan kita, lidah kita, cara kita mengucapkan kata-kata. Sebab apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, yaitu hati yang kotor akan menajiskan semua pikirannya, semua perasaannya, perkataan, sehingga perbuatannya. Penjelasan Tuhan Yesus mengenai apa yang Ia maksudkan dengan apa yang keluar dari seseorang, yaitu pikiran yang jahat. Pikiran yang jahat selalu memikirkan perkara-perkara yang menyakitkan orang lain. Kelicikan, hawa nafsu, kebebalan. Perlu kita selidiki sebelum kita mengeluarkan kata-kata yang ingin kita ucapkan kepada orang lain. Kita ingat kebenaran firman Tuhan, apa yang keluar dari seseorang itu, itulah yang menajiskannya. Dan firman Tuhan menjelaskan perkara yang penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu hukum-hukum Kristus mewajibkan kita untuk membalas caci maki dengan berkat. Saya ulangi sekali lagi. Hukum-hukum Kristus mewajibkan kita untuk membalas caci maki dengan berkat. Bukan memfitnah, tetapi membalas caci maki orang lain dengan berkat. Yang terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44. Injil Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah hukum-hukum Kristus mewajibkan kita untuk membalas caci maki orang lain kepada kita dengan berkat yang dikatakan dalam Injil Matius 5 ayat 44.
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di mana kita harus melakukan semua kebaikan yang dituntut oleh perintah Yesus Kristus, yaitu kita harus mengasihi. Dan perlu kita pelajari perkataan firman Tuhan ini, menghidupkannya dalam kehidupan kita. Memang di gereja kita mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Tetapi cabarannya apabila kita di luar daripada gereja, di tempat kita kerja, di situ kita memikirkan sebelumnya kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dalam kehidupan kita. Di mana kita harus melakukan semua kebaikan yang dituntut oleh perintah Yesus Kristus, yaitu kita harus mengasihi, mendoakan orang yang mencaci maki kita. Jika selama ini kita pernah dicaci maki oleh orang lain, ataupun teman terdekat kita, ingat kebenaran firman Tuhan. Jika kita mencinta hidup, kita harus mengasihi dan mendoakan orang yang mencaci maki kita. Memang susah untuk kita lakukan, tetapi itulah kewajiban yang dituntut oleh perintah Yesus Kristus, di mana orang baik yang hidup di bawah perjanjian lama dan perjanjian baru diwajibkan untuk menjalankan kewajiban moralnya. Yang perlu kita ketahui yaitu menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini yang perlu kita selidiki dalam kehidupan kita semua. Orang baik yang hidup di bawah perjanjian lama dan perjanjian baru diwajibkan untuk menjalankan kewajiban moralnya, menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jika kita tahu ucapan-ucapan itu menipu, kita fikirkanlah sebelum mengeluarkan perkataan itu daripada mulut kita. Jika perkataan itu jahat yang sedang kita fikirkan dalam pikiran kita dan belum keluar daripada mulut kita, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai perkataan yang jahat keluar daripada mulut kita dan menyakiti hati orang yang mendengarkannya. Karena dalam Mazmur 34 ayat 13 sampai ayat 14, Mazmur 34 ayat 13 dan ke-14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang 14, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ini yang dikatakan dalam Mazmur 34, carilah perdamaian, dan dia meminta supaya kita berusaha mendapatkannya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang mencintai hidup. Dan poin yang kedua, mencintai hidup harus menjauhi yang jahat. Yang kedua, harus menjauhi yang jahat. Ayat yang ke-11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Di mana dalam ayat 11 ini, di mana kata nasihat bagi orang Kristen untuk hidup di tengah masyarakat, di tempat kerja, dan di dalam keluarga, supaya kita belajar menghindarkan perkara-perkara yang jahat di dalam kehidupan kita.
Ini kata nasihat daripada Rasul Petrus bagi orang Kristen untuk hidup di tengah masyarakat. Dan kita tidak tahu siapa yang bersama dengan kita bekerja. Di tempat kerja kita mungkin ada beberapa orang saja yang percaya kepada Yesus Kristus. Apalagi dalam keluarga kita yang 100% orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, harus menjauhi yang jahat. Jika kita mencintai hidup, menjauhilah daripada yang jahat. Menjauhi sikap yang jahat dalam kehidupan kita, maka pribadi kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu terjadi dan memimpin kehidupan kita yang menjauhi yang jahat. Hidup orang Kristen bukan teori, tetapi ada tindakan. Tindakan firman Tuhan akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hidup orang Kristen bukan teori, tetapi ada tindakan firman Tuhan yang telah banyak mendewasakan kita, membawa kita setiap hari semakin dewasa dalam iman, dewasa dalam perkataan. Semakin kita dewasa dalam Tuhan, semakin kita menjauhi yang jahat di dalam kehidupan kita. Sebab itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, miliki ciri-ciri hidup orang Kristen yang diberkati dan akan menjadi berkat bagi sesamanya. Jika ciri-ciri hidup orang Kristen itu ada dalam kehidupan kita, itu akan menjadi berkat bagi sesama kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, dalam hubungan antara sesama, saudara seiman harus mewujudkan sikap yang menandakan bahwa kita adalah murid Kristus. Itu yang perlu kita hidupkan di dalam kepercayaan kita sebagai orang Kristen, di mana saudara seiman harus mewujudkan sikap yang menandakan bahwa kita adalah murid Kristus. Jika kita adalah murid Kristus, pasti kita menjauhi yang jahat. Bukan hidup dalam kejahatan, tetapi kita belajar untuk menghindarkan hidup kita daripada yang jahat. Pribadi yang mencintai hidup adalah pribadi yang menjauhi perkara-perkara yang jahat. Dan yang ketiga, mencintai hidup. Yang ketiga, harus mencintai perdamaian. Ini yang sangat sukar kita lakukan dalam kehidupan kita. Memang mudah apabila kita mengungkapkan di bibir kita, tetapi dalam praktikal hidup kita sangat sukar untuk menciptakan perdamaian. Dan firman Tuhan dalam 1 Petrus ini memberi makna. Jika kita sebagai orang percaya yang mencintai hidup, harus mencari perdamaian. Karena ayat 12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Itu sebabnya kita berusaha mencari perdamaian. Kena keuntungan orang yang mencari kedamaian, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang itu. Mata Tuhan tertuju kepada sikap orang yang benar. Baik pun pribadi kita, baik pun keluarga kita, baik pun gereja kita. Apabila kita mencari perdamaian di dalam kehidupan kita,
Firman Tuhan ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Hanya orang benar yang merindukan perdamaian. Perlu kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jika kita mau kehidupan kita diperhatikan Tuhan setiap hari, ingat firman Tuhan, harus mencari perdamaian. Jika kita mau selama ini doa kita didengar oleh Tuhan, harus mencari perdamaian. Sebab telinganya senantiasa dibukakan bagi orang benar. Di mana mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Yang dikatakan ayat 12, di mana Tuhan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang benar. Tuhan memberikan perhatiannya khusus kepada mereka yang benar. Dia senantiasa memelihara dan memimpin mereka yang benar. Apatah lagi telinganya terbuka kepada permohonan mereka. Ingat kebenaran firman Tuhan, betapa pentingnya kita mencari perdamaian. Sebab telinga Tuhan terbuka kepada permohonan mereka yang benar. Sebab dikatakan firman Tuhan, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jika kehidupan kita melakukan kejahatan, apakah Tuhan mendengar permohonan kita? Sebab itu firman Tuhan, kita harus mencari perdamaian. Sebab itu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, elemen penting yang seharusnya ada dalam community orang percaya, yaitu berusaha mencari tujuan bersama dan bukan untuk tujuan diri sendiri. Ini yang penting. Sikap peduli peka terhadap sesama, rendah hati, tidak merasa dirinya lebih tinggi. Inilah elemen penting yang seharusnya ada dalam community orang percaya. Sebab itu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan memberi pengertian bagi kita, supaya kita mengetahui setiap pribadi yang mencintai hidup, ingat perkara yang Tuhan ingin kita lakukan, yang kita hindarkan dari kehidupan kita. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini, apa yang kita katakan dan yang kita perbuat terhadap sesama seharusnya mencerminkan hidup kita sebagai orang benar yang mencintai hidup. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang kita katakan dan yang kita perbuat terhadap sesama seharusnya mencerminkan hidup kita sebagai orang benar yang mencintai hidup. Ingatlah bahwa Tuhan menginginkan keharmonian dalam hubungan kita dengan orang terdekat dan dengan sesama kita. Pelajarilah kebenaran firman Tuhan ini, lakukanlah apa yang Tuhan minta, hindarilah apa yang Tuhan tidak mau, maka keluarga yang mencintai hidup, pribadi yang mencintai hidup, pasti akan mengalami suatu perubahan, kehadiran Tuhan, doanya didengar oleh Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa ada dalam keluarga, baik pun bagi gereja kita, LEC, baik pun bagi pribadi kita. Karena itu, hadirkanlah kasih dan damai dimanapun kita berada,
Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melakukan aktiviti kita, hadirkanlah kasih dan damai dimanapun kita berada. Sebab itulah keberadaan orang percaya yang mencintai hidup, yang mencintai kedamaian, yang menjauhi kejahatan. Firman Tuhan memberi pengertian bagi kita. Belajarlah, renungkanlah firman Tuhan, hidupkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, supaya telinga Tuhan mendengar permohonan kita. Tuhan memimpin kita semua, Tuhan menyertai kita semua, keluarga besar LC, dimanapun kita berada, sekalipun kita tidak sama daerah, yang bekerja, mungkin ada yang di Kucing, di Miri, di Semenanjung. Ingat kebenaran firman Tuhan, mencintai hidup, kita harus menjauhi kejahatan. Apabila kejahatan itu dijauhkan dari kehidupan kita, maka cinta hidup itu akan Tuhan berkatkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam masa depan kita bersama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya perkongsian firman Tuhan ini boleh memberi kekuatan bagi kita, meyakinkan kita senantiasa bersandar kepada pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua, keluarga besar LC. Saya percaya kasih Kristus bersama dengan kita ke hari-hari mendatang. Tangan Tuhan bersama dengan kita. Haleluya.